Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriana dengan NIM 2002102041107 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember kelas E. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum dengan judul suhu dan kalor. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan proses perpindahan kalor atau panas melalui cara konduksi, dan yang kedua, mampu mengelompokkan bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas dan yang tidak dapat menghantarkan panas, dan yang ketiga, dapat menjelaskan proses penyerapan kalor secara konveksi, dan yang keempat, untuk mengetahui apa yang menyebabkan gelas yang berisi air tidak dapat terbakar, sedangkan gelas yang tidak berisi air cepat terbakar. Di sini saya akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu konduksi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada air panas secukupnya, biji kacang tanah, mentega, 1 buah sendok logam, 1 buah sendok plastik, dan 2 buah gelas kaca. Langkah-langkah pada percobaan pertama ini yaitu yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah itu kita oleskan mentega pada kedua sendok yaitu sendok logam serta sendok plastik secara bergantian. Pertama kita oleskan mentega pada sendok logam terlebih dahulu. Setelah itu kita oleskan mentega pada sendok plastik. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita siapkan biji kacang tanah dan kita tempelkan biji kacang tanah pada mentega yang ada pada sendok logam dan sendok plastik secara bergantian. Hasilnya seperti ini. Dan setelah itu kita siapkan kedua buah gelas kaca dan kita tuangkan air panas pada kedua buah gelas kaca secara bergantian. Kita tuangkan dengan ukuran yang sama. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan kedua buah sendok plastik dan sendok logam ke dalam gelas kaca yang sudah berisi air panas secara terbalik seperti ini. Setelah itu kita amati perubahan apa yang terjadi pada mentega dan biji kacang tanah yang ada pada sendok plastik dan sendok logam. Setelah itu catat hasilnya pada laporan hasil pengamatan. Setelah kita amati, di sini dapat dilihat mentega pada sendok logam itu mulai mencair atau meleleh, sehingga biji kacang tanah yang tadinya menempel itu jatuh. Artinya sendok logam itu merupakan konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan pada sendok plastik di sini tidak ada perubahan pada mentega dan biji kacang tanahnya tetap utuh atau tidak jatuh, sehingga sendok plastik itu merupakan isolator atau bahan yang kurang baik dalam menghantarkan panas. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua yaitu konveksi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang kedua ini
yaitu ada air secukupnya, 2 buah gelas plastik, 2 buah lilin, korek api, 2 buah piring kecil, serta stopwatch dengan menggunakan HP. Langkah-langkah pada percobaan yang kedua ini yaitu yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita ambil 2 buah gelas plastik kosong yang sudah disediakan. Setelah itu kita mengisi salah satu gelas plastik dengan air dan membiarkan yang satunya lagi kosong. Kita isi secukupnya. Setelah itu kita nyalakan lilin menggunakan korek api dan kita taruh di atas piring kecil sebagai alasnya secara bergantian. Kita taruh di piring kecil sebagai alasnya. Dan kita nyalakan yang satunya lagi. Seperti ini. Setelah itu kita ambil kedua gelas plastik yang sudah berisi air dan gelas plastik yang kosong. Setelah itu kita pegang pada ujungnya dan kita angkat, kita taruh di atas kedua lilin yang sudah dinyalakan. Seperti ini. Setelah itu kita amati perubahan yang terjadi kepada kedua gelas dengan waktu 30 detik dan 60 detik. Dan catat hasilnya pada laporan hasil pengamatan. Setelah 30 detik, di sini dapat dilihat bahwa gelas yang berisi air tidak ada perubahan yang terjadi. Sedangkan gelas yang tidak berisi air atau gelas yang kosong mulai terbakar. Setelah 60 detik kita amati pada gelas yang berisi air tetap tidak ada perubahan atau gelas tidak terbakar. Sedangkan pada gelas yang tidak berisi air atau gelas kosong ini sudah terbakar setengah bagian. Setelah kita amati di sini dapat dilihat pada gelas yang berisi dengan air ini tidak meleleh. Hal tersebut dikarenakan adanya kalor yang seharusnya melelehkan gelas ini dihantarkan ke air, sehingga gelas yang seharusnya meleleh tidak jadi meleleh atau tidak meleleh. Sedangkan pada gelas yang tidak diisi air atau gelas kosong itu meleleh dikarenakan kalor itu tidak dapat dipindahkan ke zat lain, sehingga gelas plastik ini meleleh. Itu tadi percobaan praktikum yang sudah saya lakukan mengenai suhu dan kalor. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.